Orang pintar itu kalah sama orang beruntung ya. Kayaknya Pak Ketua ini bayi nasib. Bayi nasib. Iya. Di rumah tutup kunci, udah mobil masuk udah nggak kelihatan di rumah apa enggak. Dua di antara tiga hakim neraka. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi penonton setia bergesah dimanapun berada. Pagi ini saya bersama dengan orang yang juga spesial, Pak Agus Safwan Amijaya SH MH, Pak ya, sebagai Ketua Pengadilan Negeri di Batu Raja, Kabupaten Agam Komering Ulu. Selamat pagi Pak Ketua. Iya, pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kurang suatu apa. Pak Ketua, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pak Ketua ini lahir, besar, dan menempuh pendidikan di mana? Lahir di Lampung Timur saya, di sebuah desa, di Desa Kota Raman namanya, jarang yang tahu. Desa Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Dulu tuh saya Lampung Tengah, tuh tahun kemudian pecah, sekarang jadi Lampung Timur. Itu ibu kotanya apa? Ibu kotanya Sukadana. Oh, Sukadana. Sukadana. SD, SMP di Raman Utara itu, SMA di Purbolinggo, kuliah di Bandar Lampung di Universitas Lampung. Oh, Lampung, terus 2015 S2 di UBL, Universitas Bandar Lampung S2-nya. jadi hakim kapan itu terhitung? Kalau gimana jadi ceritanya? hakim 2000 dilantik jadi hakim 2006, 2 Januari 2006. Masuk jadi hakim, masuk calon hakim 2003, 19 Mei 2003 di PN Liwat. Kemudian 2 tahun setengah di situ, 2 Januari 2006 dilantik di PN Singkil Aceh. PN Singkil Aceh 2006 sampai Oktober 2009. Kemudian pindah ke Lampung 2009 sampai 2013. Kemudian pindah ke Metro 2013 sampai 2017. Pindah lagi ke Palu 2017 sampai 2019 awal. Nah, di Batu Raja ini mulai 19 Januari 2019. Jadi ketuanya sendiri? Jadi ketua Maret kemarin dilantik. Ini yang pertama kali jadi ketua? Iya, pertama kali. Pertama kali jadi ketua di sini, wakil juga di sini. Tes CPNS-nya di Jakarta. Di Jakarta? Dulu masih Departemen Hukum dan HAM. Oh. Di Dirjen Peradilan Umum dan Militer. Terus kemudian penempatan pertama di Liwa. Oh, gitu. Calon hakimnya di Liwa kan gitu. Itu apakah menjadi hakim itu memang cita-cita Pak Ketua? Kalau cita-cita bukan cita-cita ya, waktu itu nggak kayaknya hal yang tidak mungkin menjadi pegawai negeri pun nggak mungkin sepertinya kan. Gambaran ini makanya saya kuliah itu sempet cari soft skill lah kalau zaman dulu ya. Jadi keahlian-keahlian yang bisa mendukung saya setelah kuliah. Termasuk saya pernah lilit, ternak ikan, cupang segala macam sampai pernah kerja sebagai tenaga percetakan. Dulu kan saya kebetulan senang dengan komputer. Ada percetakan. Waktu saya skripsi, kemudian pas mau berangkat ke kampus ada percetakan, saya kebetulan tanya-tanya butuh tenaga. Percetakan apa itu? Percetakan Malioboro dulu di Metro dulu, di terminal. Kertas atau konveksi? Sablon dulu. Sablon, konveksi ya? Konveksi, sablon, undang-undangan, buku. Jadi waktu itu tugasnya setting layout. Jadi yang buat masternya lah kan itu. Jadi sampai updrop. Dulu kan pakai sablon updrop jadi kan gitu. Jadi dulu masih pakai Adobe PageMaker. Kalau sekarang udah Photoshop kan. Masih PageMaker dulu. Situ sempat setahun lah saya kuliah, sambil jalan kuliah waktu itu. Skripsi saya di situ. Skill itu dapat dari mana? Nah,
kebisaan itu? Kalau otodidak lah, kalau komputer. Oke. Karena senang, dari SMA senang saya ngoprek-ngaprek, kebetulan di rumah juga ada komputer waktu itu. Dulu kan dari mulai SMA itu masih pakai disket dulu. Iya, Pakai DOS, WS, Lotus itu Iya, kan. iya. Kemudian ada Windows 3.11. Itu sebenarnya saya waktu itu ikut terus perkembangannya sampai bisa jalankan Maker itu lah. Kemudian jadi kerja di situ sampai sambil nyelesain kuliah. Rencana dulu sih setelah kuliah mau ikut kawan gabung jadi pengacara. Oh. Tapi kan pengacara kan awalnya harus ada apa namanya bidang lain lah yang mendukung pengacara itu, karena awal mau ikut kawan di Jakarta dulu, cuman nasibnya lain. Itu organisasi di kampus lu apa itu dulu aktif dulu? Kalau saya nggak ada organisasi, saya suka apa ya nggak terikat sama organisasi dulu ya. Waktu kuliah ya kumpul-kumpul kawan gitu aja, nggak ada. Sempat ada organisasi belajar aja lah, diskusi lah, ada sempat diskusi. Kemudian nggak, kalau secara organisasi nggak ada yang saya masuk ke AMI atau apa sih, nggak ada. Apalah gitu. Apalah juga enggak. Jadi emang cukup kelompok-kelompok diskusi aja waktu itu. Jadi ada sempat berjalan beberapa semester lah kelompok diskusi itu. Kalau secara yang organisasi masing-masing nggak ada yang secara formil. Jadi bukan memang sebenarnya tidak ada terbesit awalnya dulu ya jadi hakim itu ya? Kayaknya suatu hal yang tidak mungkin. Malah tidak mungkin. Kayaknya nggak ada gambaran lah ya, nggak ada gambaran waktu itu ya. Berjalan ngalir, tamat kuliah, saya kan ingat 26 September saya wisuda itu. 1 Oktober ada tes ini, tes Cakim ini. Itu pertama kali ikut tes. Tes pertama kali saya ikut tes di Mahkamah Agung ini. Jadi 26 September tes, 1 Oktober saya berangkat ke Jakarta, 4 orang dulu dari Lampung. Tes. Itu ada rasa optimisme ada waktu itu. Optimisme Pak Ketua waktu itu atau memang mengalir lagi? Mengalir aja. Ikut, ada kesempatan saya coba ambil. Kebetulan ada juga kawan yang narik lah, ada menyemangati. Ya cobalah. Cukup bernasib ya? Ya itulah, makanya saya bilang ada orang pintar itu kalah sama orang beruntung ya. Oke. Orang pintar kalah sama beruntung. Kalau pintar nggak pintar, cuman mungkin itulah, kita ada kesempatan kita ambil dan ada nasib di situ. Kata orang tuh ada 3 Pak Ketua. Kita mau jadi itu. By nasab, by design, by nasib. Kayaknya Pak Ketua ada by nasib. By nasib. Kita nggak ada yang mau alur kemana waktu itu, nggak ada. Kehidupan orang tua waktu itu memang biasa-biasa saja. Orang tua dulu kan BRI, pekerja BRI, karyawan BRI. Jadi, Oh BRI. Ya sempat dulu kan kuliah dulu kan mau ikut jejak orang tua. Kebetulan kan saya pilih akuntansi sama hukum. Kemudian orang tua di tes menilai itu nggak masuknya yang hukum. Terus saya kan suka komputer waktu itu, saya daftar ke Jogja. Jogja lulus juga, ternyata UMPTN lulus. Akhirnya suruh pulang. Udah pulang sekolah sini aja lebih murah, saya nggak ada uang kalau sekolah di Jogja deh. Pulanglah saya kuliah di hukum Unila itu. Jadi setelah tes Unila saya berangkat ke Jogja, tes komputer waktu itu di Kakom kalau nggak salah. Tes di sana, sudah lulus, ternyata UMPTN pengumuman lulus juga, disuruh pulang. Jadi ya mengikuti kemauan orang tua inilah mungkin ya kan. Kalau saya kuliah di Jogja, komputer waktu itu nggak tahu kalau sekarang mau jadi apa. Benar. Karena orang tua suruh pulang, ikut orang tua dan kuliah sampai akhirnya jadi seperti ini sekarang. Artinya buah dari tunduk patuh tadi kali ya? Iya, mungkin itu ya, tunduk patuh. Dan kebetulan di bulan waktu saya kerja di Liwa itu bulan Juli, orang tua saya nggak ada, ayah saya meninggal. Jadi saya kerja tempat 2 bulan, orang tua nggak ada. Masih ya itulah. Ya mungkin itulah runutan itu, saya pikir ini mungkin saya. Tapi sudah melihat Pak Ketua jadi hakim kan waktu itu? Belum, masih calon hakim. Masih calon hakim, artinya belum beracara? Belum, masih CPNS. Jadi kami kan CPNS dulu. CPNS, kemudian di situ tes prajabatan setahun PNS, baru dipanggil diklat hakim. 3 bulan lah di Jakarta. Jadi itulah, kita kalau
mengikuti kata orang tua itu mungkin di belakangnya nggak tahu kita hasilnya seperti apa kan. Kalau saya melawan orang tua dulu mungkin nggak tahu kita menjadi Iya, apa kan. benar. Kita pulangnya gimana besok kan gitu kan, mau jadi apa, saya suruh pulang saya pulang ya, mungkin hasilnya ikuti orang tua ini. Artinya sampai sekarang sudah berapa tahun itu jadi hakim ini? Jadi hakim 2006, 14 tahun lah kalau jadi hakim. Belasan tahun ya. Iya. Apa saja itu Pak Ketua yang menarik jadi hakim itu Pak Ketua? Menarik itu ya. Apa kisah-kisah menariknya lah di balik selama 14 tahun jadi hakim? Kalau menarik itu apa ya? Kayaknya sepertinya yang mengenal banyak budaya ya. Ah, Menariknya itu jadi menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat itu. Karena kan kita datang pindah ke suatu tempat, kita dengan dengan sebagai orang baru, kita kan harus belajar nilai-nilai yang ada di situ, nilai-nilai yang hidup di ada masyarakat itu, terus mengenal budaya orang. Ya kalau nggak tugas saya nggak mungkin sampai Aceh kan. Iya. Ya, di situ harus belajar budaya Aceh, karena di situ pun juga kita harus menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat itu untuk melakukan tugas. Oke. Jadi kalau tidak dengan hakim ini mungkin ya nggak akan belajar mungkin ya Benar. nilai-nilai itu. Itulah menarik mungkin saya menariknya dalam menggali itu, dan terus berpindah-pindah itu. Yang menariknya tetap harus belajar kan, belajar menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oke. Kita cut sebentar loh Ketua. Tadi kan mungkin ada kisah-kisah menarik. Nah, sekarang suka dukanya itu apa? Suka dukanya kalau nggak bisa pulang kampung ya. Kadang baru datang anak keluarga ke suatu tempat, kita mau pulang nggak bisa pulang gitu ya, kadang pengen ada, terus ada keluarga kedukaan maupun pesta perayaan-perayaan nggak bisa pulang, itu paling itulah merasa. Ya untung keluarga sampai dengan saat ini mengerti kami kan, mau nggak bisa pulang bukan karena apa-apa, tapi memang karena keadaan, karena tugas nggak bisa pulang. Itulah kadang-kadang kangen orang tua, kampung halaman, nggak bisa pulang gitu ya. Itulah paling dukanya ya. Kalau sukanya tadi itu karena kita bisa diberikan kesempatan untuk mengenal daerah, Iya. mengenal daerah, budaya, terus bisa berbuat ya, menegakkan hukum ini kan luar biasa kalau kita bisa menegakkan porsinya, kepuasan kalau seandainya bisa menegakkan hukum itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau dukanya tadi itu nggak bisa pulang kampung. Bagaimana melewati itu semua? Melewati itu semua selama ini Ya trik-triknya? paling kalau saya cari kegiatan di rumah, kegiatan yang ya di rumah itu aja lah, keliling-keliling. Kalau saya paling bertanam, saya Bertanam. ya bertanam apa aja, Oh, bonsai ya? bonsai apa aja yang bisa saya tanam. Paling itulah kegiatan Sabtu Minggu saya kalau tidak pulang kampung atau ada di suatu tempat itu. Memang kebetulan waktu di Aceh saya dulu kan di belakang rumah dinas kan lebar itu. Jadi di situ tanam kacang, tanam cabai, Di rumah dinas? di belakang rumah dinas itu. Oh, Di Aceh Singkil itu. Kemarin ada kawan sana telepon tuh alpukatnya jengkolnya sudah buah. Wah, itu. itu hobi dari dulu atau memang hanya mengisi bukan? Itu sebenarnya saya ketemu waktu di Aceh itulah. Oh. Karena saya nggak pulang Sabtu Minggu selama di situ, saudara nggak ada, kawan paling ya saudara angkat, tapi kan paling 2 jam 3 jam pulang lagi. Jadi banyak apalah ini. Akhirnya mainan tanah itu kan kok enak ini kan, tahu-tahu maghrib, tahu-tahu siang. Gitu. Habislah waktu kan berjalan gitu kan. Sampai saya bawa kemana-mana itu. Sampai sekarang tanaman-tanaman dari Aceh, Belambangan Umpu, Metro, Palu pun saya bawa kemarin. Masih ada sampai sekarang. Kesini? Di sini ada sebagian lagi di kampung. Saya taruh di Itu kampung. trik untuk menghilangkan duka tadi ya? Iya, ya mengisi waktu yang dengan kesenangan kita lah kan. Iya. Kesenangan kita sementara ini kita dapat itu cuma. Selain ya main-main paling sama anak ke tempat wisata atau tempat kawan gitu. Anak istri diboyong? Di Boyong saya kebetulan di beberapa tempat anak istri ikut terus. Istri kebetulan Istri dulu di Pemda. Pemda mana? Di Pemda tempat saya tugas pasti di Pemda. Maksudnya dipindah ke sini? Kemarin kan waktu istri itu pertama CPNS di
Provinsi Lampung. Oh. PNS, kemudian pindah ke PNS di Aceh Singkil. Saya pindah ke Belambangan Numpu, ikut jadi di PNS Belambangan Numpu, Pemda Belambangan Numpu. Kemudian ke Metro pindah, ikut juga ke Pemda Metro. Saya ke Palu, berusaha pindah untuk ke Mahkamah Agung. Jadi sekarang status saya pegawai Mahkamah Agung. Istri? Sekarang ikut di pelawak di bagian perdata di sini. Cuman sekarang kan kendalanya anak-anak sudah besar, dia sudah punya kemauan. Akhirnya ini anak yang pertama adalah sekolah di Metro. Oh. Jadi Pilih kesana ya? harus pilih ke sana. Jadi mungkin nggak tahu nih strategi ke depan maunya gimana, nanti kita tergantung setelah di sini lah. SMA atau SMP? SMA. SMA. SMP kemarin di Tuncen sini, Oh. Tuncen Cendekia, alumni sini. Jadi kelas 2 pindah ke sini sampai lulus. Ya alhamdulillah nih karena daring jadi masih tetap sama saya. Oh. Jadi belum pindah ke Metro, tapi status sekolahnya udah Metro. Itu. Jadi itulah suka dukanya. Alhamdulillah bisa terlalui sampai anak SMA, sampai anak 3 sekarang bisa. Adakah itu Pak Ketua, sisi kehidupan pribadi Pak Ketua yang hilang ini setelah menjadi hakim ini? Palingnya itulah membatasi yang dengan orang-orang yang sekiranya nanti akan ada berperkara paling itulah. Tidak ya, karena jabatan hakim ini kan melekat di luar maupun di dalam kedinasan. Jadi ya kita pandai-pandai menempatkan diri lah. Tidak asal berkumpul dengan orang-orang yang kira-kira akan merendahkan jabatan itu sendiri. Karena melekat, kalau sudah itu sudah di kode etik, sudah di dalam maupun di luar kedinasan itu melekat. Paling kalau terenggut sih enggak sih, cuman kita kan memang sifatnya kita memang nggak suka nongkrong apa segala macam, jadi emang nggak ada yang terenggut sih sebenarnya. Berjalan ya karena menikmati aja lah. Karena ya itu tadi ada kesenangan di rumah, itu juga kesenangan, emang lebih senang di rumah, jadi ya nggak merasa terampas atau apa. Itu kabarnya hakim juga apa namanya? Setahu saya ini Pak Ketua, katanya untuk nongkrong di warkop pun agak sulit, agak gimana ya? Karena jabatan hakim tadi. Tergantung konteks lah. Kalau nongkrongnya dengan pihak ya nggak boleh. Oh gitu ya. Kalau dengan keluarga ya masa nggak boleh nongkrong di warkop sih, gitu ya. Ya tergantung konteksnya. Nongkrong di warkop kan, warung kopi kan nggak nggak pak, nggak ini juga. Tapi kalau nongkrongnya dengan pihak ya nggak boleh. Kalau dengan anak-anak, dengan istri, dengan pegawai kantor ya boleh. Atau itu tergantung konteksnya lah kan. Tergantung duduknya sama siapa gitu. Kalau duduknya dengan itu tadi dia berusaha mengurangi hal-hal yang bisa merendahkan martabat jabatan itu aja sih. Apalagi yang bersentuhan dengan perkara. Ya dengan perkara itu, tahu-tahu ada perkara di pengadilan, tahu-tahu kita duduk sama dia kan. Karena kan prasangka. Padahal belum tentu kita duduk di kedai kopi itu janjian, belum tentu kan. Tapi ketika ada dua itu orang berprasangka itu ada perkara, Bapak itu ada di situ. Kita berusaha ya mengurangi prasangka baik, tidak baik itu aja. Kalau menurut saya sih duduk di warkop kalau dengan siapa dulu ya, kalau dengan keluarga, dengan ini ya tidak masalah, dengan kawan yang tidak ada hubungan dengan perkara ya masalah. Kalau kita memilih jadi pengadil itu berarti kita memilih jalan padang yang sepi. Padang yang sepi. Artinya ya tahu sendiri lah seperti yang kita sebutkan di awal tadi kan. Iya. Artinya banyak batasan-batasan. Gimana itu Pak Ketua? Benar tidak itu? Ya emang harus cenderung sepi sih, karena emang kita ini kan cop silent, lembaga diam. Ya. Lembaga diam. Ketika perkara itu, suatu perkara sudah kita putus, ya sudah milik publik. Apapun publik menilai, apapun publik istilahnya positif negatif itu sudah milik publik. Kita sudah nggak bisa lagi istilahnya berkomentar atau bagaimana membenarkan diri kita ya. Jadi cop silent. Tapi ya itu kembali kepada kita lah. Kita menjalani dengan istilahnya dengan ikhlas, dengan jalan ini ya. Jadi ini jalan kita yang mungkin tidak akan berat. Kayak gitu ya. Jadi ada benarnya juga itu sebenarnya. Iya emang sifat kita lembaga silent kan. Lembaga silent, cuman ya enggak, sekarang ini kan sudah ada kehumasan segala macam, mungkin ya cop silent itu mulai sudah beralih kepada humas tadi itu, juru bicara kan itu. Tapi prinsipnya ya cop silent itu dia ada ketika putusan kita sudah kita baca, sudah milik publik.
Sudah. Publik silakan menilai benar salah, baik buruk itu publik menilai nanti. Gitu. Sampai di situ aja kita jadi nggak usah terpengaruh omongan sana sini gitu. Sifatnya lembaga mungkin sunyi seperti itu mungkin kan. Iya benar. Ada tidak Pak Ketua selama ini yang berusaha memanfaatkan Pak Ketua ini, termasuk mungkin memanfaatkan istri, karena ya punya peran penting dong Ketua pengadilan ini, mungkin ya entah itu yang berperkara, entah itu berkepentingan. Ada tidak Pak Ketua selama ini yang berusaha mendekati seperti itu? Kalau karena sifatnya saya tidak sifatnya saya memang kurang dari segi bergaul kurang juga ya, istrinya juga kebetulan senang di rumah. Jadi kesannya juga ya mungkin kalau saya senang bergaul di luar mungkin ya ada celah untuk memanfaatkan jabatan ya, tapi karena saya mungkin dan istri pun sering di rumah, jadi ketika di rumah pun jarang orang datang juga jarang ya. Jadi kayaknya sepertinya nggak ada juga kayaknya memanfaatkan momen apa segala macam jabatan ya. Kayaknya memang itu karena saya emang cenderung lebih senang di rumah sih, karena jarang juga. Saya malah hari-hari makannya di rumah, nggak pernah jajan. Nih karena di rumah sudah ada makan ya, nggak pernah. Jadi kalau ada tamu saya kira ini, ada tamu dari luar gitu kita ngajak makan di mana bingung gitu. nongkrong di mana bingung karena itu tadi karena emang sering kantor rumah dan sama istri terus saya kan, anak-anak di rumah juga dan anak-anak saya juga senang di rumah. Itu jadi potensi untuk ketemu pihak orang yang nggak kenal itu sangat kecil. Kecuali ada yang kenal, misalkan pegawai sini ada yang kenal terus ngajak ketemu itu mungkin ya nggak bisa terpenuhi. Tapi kalau ada orang pihak betul-betul nggak kenal mau ketemu kayak karena ya nggak tahu kita nongkrong di mana, duduk di mana, tahunya di rumah, di kantor ya di bawah kan tahu dari protokolnya seperti itu kan mau kesini yang ada mau ketemu apa tujuannya kan gitu. Di rumah tutup kunci, udah mobil masuk udah nggak kelihatan dari di rumah apa enggak. Jadi kayaknya nggak ada sementara ini sih belum ada ya. Belum ada. Lebih sulit mana Pak Ketua, itu jadi hakim atau jadi ayah? Jadi ayah. Kenapa? Jadi ayah itu kan bebannya malah ya kalau anak itu baik ya mungkin akan membawa kita juga baik ya. Kalau jadi hakim ini kan sudah ada tuntunan, ada rule-nya, ada patokan-patokan, ada hukumnya sudah jelas. Kalau kita mengadili sesuai hukumnya, ya udah jelas jaminan surga kan. Tapi kalau kita mengadili tanpa ada ilmunya itu udah neraka kan gitu. Apalagi kita tahu ilmunya, kita nggak mengadili perkara itu dengan baik kan gitu. Ya sudah neraka. Jadi kalau jadi ayah ini malah bebannya malah lebih, karena prosesnya sampai kapanpun kan. Makanya di bin itu ada nama bin itu kan mengelekat terus sampai itu. Pekerjaan kita kalau kita kan sudah ada rule-nya. Sudah jelas kalau mengadili perkara harus cari ilmunya dan menerapkan ilmunya itu sesuai ilmunya. Saya juga saya di syariah, kebetulan pidana politik jurusan saya waktu itu. Saya pernah belajar, kalau nggak salah ada hadisnya apa ya? 2 di antara 3 hakim neraka, 1 surga. Itu belajar tidak? Ya itu ada di pendidikan juga sih. Ada ya? Iya. Jadi itu tadi patokannya kita mengadili harus punya ilmunya. Dan menerapkan ilmunya itu. Kalau nggak kita yang bahaya kan kita tahu ilmunya tapi nggak mengadili sesuai ilmu itu. Hukumnya ini tapi kita nggak adili sesuai hukumnya. Atau tadinya putih jadikan hitam atau hitam menjadikan putih, itu yang nggak boleh kan itu. Sudah ada rule-nya, kecuali yang memang itu hukumnya harus kita carilah hukumnya. Kalau sudah terang kan enak udah gitu. Sepanjang kita hukumnya nggak jelas, kita cari menurut kita itu ya kita pahami itu udah. Kalau jadi ayah ini ya sampai bebannya terlalu apalagi ada yang ini anak itu harus lebih baik dari orang tuanya. Itu pesan orang tua itu pasti agak berat tidak? Karena memang bukan hanya itu pesan orang tua saya juga itu. Makanya saya bawa anak terus saya itu. Salah satu pertimbangan saya harus tahu fase-fase anak ini. Karena saya nggak mau saya fase anak saya hilang gitu loh. Harusnya anak senang yang begini, ternyata karena kita jauh-jauhan kita kehilangan fase-fase itu.
Dan takutnya saya menyesal ketika anak itu nggak berguna lah sama untuk orang lain, malah jadi masalah untuk orang lain. Itu makanya pertimbangan saya kemana pun saya bawa, sampai ke Palu itu saya nekat saya bawa itulah salah satu fase anak yang saya ikuti. Walaupun di Al-Quran juga cara mengasuh anak kan lebih sudah ada lah. Cuman kan itu tadi kita ada pergaulan di situ. Sekarang ada teknologi informasi ini kan, jadi doktrin kita dengan doktrin dari luar itu kan lebih dominan dari luar sekarang ini kan. Itu yang kita harus ini, kalau menjadi hakim ya asal sepanjang kita menerapkan hukumnya, mengadili sesuai hukumnya ya sudah gitu. Dan semua perkara sama sebenarnya, nggak ada yang menarik, nggak ada yang sama karena hukumnya sudah jelas. Nah, mencuri ini kan gitu, tergantung mencuri itu apa kan, itu paling kan. Pernah menyesal jadi hakim? Kalau menyesal enggak sih, kalau menyesal enggak, tapi kadang merasa berat ada beban. Terkadang merasa berat mengadili perkara itu ada. Tapi kalau menyesal enggak, karena sudah ini kita tempuh kan, sudah ini kita tempuh, sudah ini kita jalani, ya tinggal merawat. Kan kadang kok terlalu kadang pas pindah-pindah ini, waduh, pindah lagi, itu kadang menjadi, karena pindahnya kita nggak regional, kita Indonesia. Kalau regional mungkin misalkan Sumbaksel aja kan, kayak Sumbaksel ini jarak tempuh 12 jam semalam udah penuh kan. Tapi kalau udah antar pulau ini kan luar biasa. Ada role model hakim yang Pak Ketua jadikan panutan tidak? Banyak sih yang kalau yang jadi panutan, karena kan mereka biasanya kita ambil untuk jadikan jurisprudensi. Ya hampir semua hakim agung jadi panutan, karena proses menjadi hakim agung kan proses yang panjang. Gitu. Jadi hampir setiap hakim agung lah menjadi panutan, jadi kiblat untuk kita menjalankan tugas. Berarti ada cita-cita ke situ, Pak Ketua? Kalau cita-cita ya itu kan topnya karir hakim. Top karirnya hakim. Cuman itu kan garis tangan mungkin ya, belum cenderung garis tangan. Ya mengalir aja lah, kayak seperti kemarin. Hingga sekarang mungkin jadi hakim baik dulu. Jadi hakim baik dulu. Hakim baik dulu, berusaha jadikan baik. Baru nanti kalau emang ada nasib garis tangan jadi hakim agung gitu dah. Melalui perantara Tuhan. Hakim baik dulu yang jelas sekarang ini kalau bisa. Apa definisi hakim yang baik itu menurut Pak Ketua? Ya menjalankan tugas, bisa memposisikan hukum, mengadili perkara sesuai dengan hukum kan. Hitam ya hitam, putih ya putih. Hitam-hitam, putih-putih. Putih-putih, jangan abu-abu. Ya itulah, jadi hakim baik dulu sebelum jadi hakim agung. Jadi hakim baik dulu sebelum jadi hakim. Oke, kita kembali ke internal Pengadilan Negeri Batu Raja ini, Pak. Untuk jumlah hakim di PN sendiri sampai ini sudah lebih dari cukup atau masih kurang untuk mengcover di Opuraya ini? Kalau ideal kurang. Saat ini ada berapa? Sekarang ketua dan wakil dan hakim 11. Jadi idealnya ada sekarang ini ada 3 majelis, 4 majelis lah. Idealnya paling nggak di sini ya 6 majelis. Dengan berapa hakim? 6 ya. Kali 3 18 lah. 18 ideal itu ya. Ideal, jadi nggak kesulitan kita. Kita kan kebetulan ada 3 wilayah hukum nih. Masing-masing ada pengadilannya. Jadi idealnya satu wilayah hukum ya 2 majelis lah idealnya. Jadi 18 orang lah paling nggak hakim. Untuk idealnya, bicara idealnya ya. Cuman kebanyakan Mahkamah Agung itu 7 tahun lebih tidak ada pengangkatan hakim kan, jadi ada lowong besar. Ini alhamdulillah kemarin kita dapat 5. Sebelumnya malah 4 cuman kita, 4-5. Sama wakil dan ketua itu? Iya. Tahun sebelum ada hakim-hakim pelantikan baru kemarin cuma 4 atau 5. Hakim dan wakil dan ketua. Nah itu wacana untuk pembentukan PN Diokut sama Diokut Selatan itu kabarnya sekarang gimana itu? Kita lagi berproses ke situ sih. Cuman kalau bisa kita mau ke 1A dulu, 1B dulu. Jadi sebelum dipecah, kalau bisa Batu Raja ini kan harapan saya bisa ke 1B dulu. Jadi proses 1B itu kan ada, kita lagi proses
pengumpulan syarat-syarat lah ini sekarang untuk ke 1B. Hmm. Tapi kalau kita sudah dipecah nanti mau 1B kecil kemungkinan. Oke. Di 1B dulu, kalau mau dipecah ke sana ke Martapura atau Mara 2 itu lebih enak nih. Kayak Pengadilan Agama Batu Raja kan kelas 1B itu. Ya. Baru pecah. Jadi Martapura sama Mara 2. Oke, kembali ke anak. Apa yang Anda ajarkan kepada anak Anda, Pak Ketua? Anak ya, Karena dari penjelasan Pak Ketua tadi kayaknya lebih konsen kepada anak. nah, Seberapa pentingkah itu? ya penting karena meletakkan dasar awal itu kan sama kita. Iya. Sama kita, terus mendekatkan dengan ibunya, dengan orang tuanya, karena madrasah utama itu adalah ibu, guru pertama adalah ibu. Jadi kalau landasan pertama kita sudah dengan ibu nggak dengan orang tua nggak dekat, ya mungkin landasannya tidak kuat. Jadi memberikan landasan kepada anak seperti ya memberikan contoh-contoh disiplin atau mengerjakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab, itulah paling. Apakah itu dulu diajarkan? Apakah masa kecil Pak Ketua memang sebahagia itu dulu? Kalau ya hampir sama kebetulan, tapi orang tua saya dulu waktu itu kan kerja di BRI itu kan pulang pagi pulang sore, Iya. pulang pagi kadang malam pulang, akhir bulan lembut. Jadi sosok ayah waktu itu ya pas hari libur aja. Oke. Pas hari libur. Sama kayaknya. Kalau saya kan cenderung malam ketemu, Oh iya. siang ini ketemu gitu. Jadi kalau BRI itu kan akhir bulan lembur, Laporan. akhir tahun lembur. Jadi apa namanya, orang tua dulu sosok ayah waktu itu ya hadirnya waktu hari libur aja. Oke. Ibu sekarang masih Masih ibu mertua saya sama sih di Lampung? di Lampung semua. Kami satu dusun. Oh, Satu dusun kami. jadi ngambil kembang desa waktu itu? Nggak tahu lah, jodoh itu kan rahasia Tuhan ya, kita nggak tahu. Rupanya dia kuliah di Malang ya. Oke. Saya kuliah di Lampung, tapi ya ketemu juga, itulah. Dan sama-sama merantau. Kalau pulang ya sama-sama. Oh. Nah, jadi satu tempat, dah brak di situ buat orang tua. Oke, ini pesan-pesan Pak Ketua kepada generasi-generasi sekarang ini kan di tengah era digital ini. Pesannya ya terus apa namanya, mengupdate diri lah ya. Mengupdate diri karena perkembangan dunia teknologi ini cepat. Kalau kita nggak bisa cepat menyesuaikan diri kita, maka ketinggalan. Tapi paling tidak harus ada basic-basic agama yang di apa namanya, di dalam apa yang kita pegang di situ. Basic-basic agama lah yang paling baru disandingkan dengan teknologi. Tapi itu dari harus cepat beradaptasi dengan perubahan itulah. Karena luar biasa sekarang perkembangannya, kita kalau nggak ikut handphone aja udah berapa kali, udah 1 bulan udah ganti. Apalagi sekarang aplikasi segala macam, mau apa aja sekarang sudah aplikasi. Dan cenderung sekarang kan pola sosial sudah berubah juga. Hubungan kumpul bareng itu bukan kumpul untuk ngobrol, sekarang kumpul main bareng. Pegang handphone semua itu mabar. kan mabar. Jadi sekarang di sosialnya sudah berbeda, pola interaksi sosial juga berbeda. Itu kalau kita nggak ada benteng agama atau pegangan agama, ya mungkin kita akan larut. Mungkin kita nggak tahu baik buruk, ya kan gitu, benar salah. Jadi sudah sama. Pikirkan juga sebelum kita menerbangkan kata-kata itu, dipikir dulu ini kira-kira ada yang singgung, ada apa enggak. Benar. Sekarang ini kan tinggal truk loop dunia udah kan. Iya, gitu. betul. Itu yang makanya harus kita punya pegangan hidup lah. Itulah sekarang ini dunia tak terjangkau kan. Ya, cukup menarik perbincangan dengan Pak Ketua. Mungkin cukup Pak Ketua ya. Yep. Sudah cukup banyak pertanyaan yang kita sampaikan, yang kita ajukan kepada Pak Agus Safwan Amijaya SHMH. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi lah Pak Ketua ya kepada generasi-generasi milenial. Dan jangan lupa satu hal yang perlu saya garis bawahi, benteng tadi. Benteng agama. Iya. Mau jadi apapun, kalau kita ada benteng agama, biasanya kalau tersesat balik lagi Pak Ketua ya. Iya, itulah. Oke. Mudah kembalinya, mudah menemukannya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe Pak Ketua. Subscribe ya guys.